Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Kecamatan Tengaran, dan di belakang kita sudah berdiri sangat megah sebuah candi yang diberi nama Candi Klero. Candi ini luar biasa, teman-teman. Jadi seperti layaknya candi, ada 3 bagian. Ada kaki candi, badan candi, dan atap candi. Di bagian kaki candi ini cukup unik dan lucu. Jadi saya pengen tertawa karena antara kaki candi dan bangunannya ini tidak simetris. Bangunannya mungil, sedangkan kaki candinya ini sangat luar biasa besar. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang sebagai juru pelihara bahwa di bagian badan dan atap candi ini hasil restorasi dan baru berdiri kokoh sekitar tahun 2008. Untuk sebelum kita masuk ke atas, sebelum kita naik ke atas, ini terdapat harusnya di kanan dan di kiri ini adalah sebuah makara hewan laut harusnya, tetapi karena kemungkinan belum selesai dipahat, jadi belum selesai dipahat, kita akan mencoba untuk naik ke atas, teman-teman. Baik, teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat di bawah ini, jadi di kaki candi ini terdapat sekitar 12 umpak ya, teman-teman. Jadi umpak ini itu biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang berasal dari kayu. Jadi kemungkinan jadi dulu itu ada beberapa kayu yang berdiri dan diberi atap luar biasa, dan umpaknya ini tidak kecil, tidak seperti umpak yang pada umumnya saya lihat. Ini sangat berbeda dengan umpak-umpak yang beberapa candi yang lain. Sedangkan di samping saya ini terdapat beberapa relung kosong, dan biasanya relung seperti ini itu biasanya digunakan untuk arca dewata. Jadi semacam kayak patung-patung dewa di situ. Ini luar biasa, teman-teman. Dan tidak ada kala makara atau kala kirtimuka di sini. Biasanya di setiap ada patung arca itu biasanya di sini juga ada buah kala. Karena apapun itu, kala berarti waktu. Sehebat apapun kita, pasti akan tergerus oleh zaman atau waktu. Candi ini cukup bersih, tidak banyak semacam kayak ukiran-ukiran di situ. Luar biasa. Baik, teman-teman, di dalam Candi Klero ini, apabila teman-teman lihat ke atas, ini ada yang atap yang sudah disemen. Atap ini disemen tujuannya adalah agar lebih kuat karena ini hasil restorasi. Luar biasa, teman-teman. Jadi ini sebuah yoni besar yang mengapa tempat ini jadi istimewa dan lengkap. Di sini ada, kalau teman-teman lihat, ada kura-kura, dan di bawahnya ini ada
naga. Kenapa kok saya bilang lengkap? Tidak semua yoni itu terdapat lingga, tidak semua lingga terdapat yoni. Sedangkan setiap yoni belum tentu ada kura-kura dan naga di sini. Itu teman-teman. Jadi mengapa saya bilang ini sempurna? Karena terdapat semacam kayak ini kura-kura teman-teman, dan ini adalah seekor naga. Jadi dari kisah inilah kosmologi Hindu dimulai. Mengapa saya bilang demikian? Jadi saya pernah membaca kitab Mahabharata. Jadi si kura-kura ini adalah jelmaan Dewa Wisnu. Sedangkan si naga ini namanya naga Basuki. Jadi naga ini naga Basuki, sedangkan si kura-kura ini adalah Agupa, jelmaan Dewa Wisnu yang menyangga gunung Mahameru. Jadi waktu itu kalau saya tidak salah ingat, waktu itu saya membaca kitab Mahabharata itu, jadi cerita yang sangat luar biasa tentang bagaimana gunung Mahameru itu ingin dipotong, ingin diputus oleh beberapa bangsa, termasuk bangsa Asura, yang bangsa Asura itu adalah bangsanya para raksasa. Waktu itu naga ditarik oleh kedua bangsa, yang satu dewa, yang satu bangsa Asura itu, sehingga gunung Mahameru waktu itu berputar, sehingga sampai patah. Mengapa mereka memotong gunung itu? Karena di dalam gunung Mahameru itu diyakini terdapat air keabadian. Ini yang mereka cari. Jadi ketika gunung ini patah, dari dalam gunung itu muncul beberapa barang yang sampai sekarang ini barang-barang itu cukup terkenal. Misalnya ada sapi untuk berdoa yang mungkin dapat saya katakan nandi. Kemudian ada kuda terbang. Kemudian ada pohon kalpataru yang berbuah harta, berlian, emas, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah hebat adalah keluarnya beberapa ikon-ikon penting. Kita ambil contoh misalnya bulan sabit itu melambangkan Dewa Siwa, sedangkan kerang ini melambangkan Dewa Wisnu. Ada juga gajah yang melambangkan Dewa Indra. Jadi kosmologi Hindu itu terjadi gara-gara ini. Tetapi ketika gunung itu dipotong, tidak hanya air keabadian yang keluar. Jadi di situ itu ada sesuatu asap yang beracun, namanya hala-hala, dan itu bisa menghancurkan alam semesta. Atas bujukan Dewa Wisnu, racun itu ditelan oleh Dewa Siwa. Itu yang membuat Dewa Siwa dijuluki Nilakanta, atau dewa berleher biru. Tapi sekali lagi teman-teman, tidak pada sebuah namanya kalau kita tidak melihat apa yang terjadi di sini. Dari tadi kita mendapat pesan dari seorang putri, sebut saja dia Nyai Sekar. Dia berpesan pada kita untuk nguri-nguri tempat seperti ini, dan saya bilang ya, insya Allah nanti kita akan nguri-nguri tempat seperti ini. Kemudian ada sosok semacam kayak dia pakai mahkota sih, kalau dapat saya katakan seorang, entah itu raja, entah itu apa, dengan di dadanya itu ada semacam kayak 3 sap gitu, kayak kuningan, juga mengatakan hal yang sama untuk selalu menjaga tempat-tempat seperti ini agar tetap lestari. Kita kembali ke cerita tadi teman-teman. Cerita itu versi Mahabharata, akan berbeda cerita dengan versi Jawa. Sedangkan versi Jawa akan kita ceritakan di lain kesempatan, karena air keabadian itu yang membuat banyak sekali pentirtaan di Pulau Jawa. Jadi pentirtaan itu bisa berwujud sendang, bisa berwujud semacam kayak pancuran dan sebagainya. Makanya setelah ini mungkin besok atau lusa saya akan mencoba ke pentirtaan terdekat
dari sini. Itu teman-teman, untuk hari ini kita sudah ke Candi Glero, kita juga sudah dapat beberapa pesan dari beberapa astral yang ada di sini. Karena ternyata di samping itu ternyata adalah makam umum, jadi astralnya luar biasa. Tetapi kita kesampingkan itu, intinya pesan dari beliau berdua untuk tetap nguri-nguri agar candi tetap lestari sampai kapanpun. Ajak anak cucu untuk selalu mengenal tempat-tempat seperti ini. Sedangkan di Candi Glero ini tempatnya cukup luas, cukup bersih, cukup enak. Kalau dia untuk bermain anak-anak juga sangat ramah anak. Itu teman-teman, sedikit cerita dari saya. Jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.